Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Melina dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teknologi informasi digital, membuat rancangan teknologi yang bisa memudahkan manusia dengan 4 tahapan. Nah, kalian simak ya videonya baik-baik. Rancangan teknologi yang saya buat bertemakan chatbot. Apa sih chatbot itu? Teknologi chatbot adalah salah satu program aplikasi yang dirancang untuk dapat berkomunikasi langsung dengan manusia melalui pesan teks, suara, ataupun keduanya. Chatbot ini dikategorikan sebagai hasil dari pemrosesan bahasa alami atau natural language processing yang merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang melakukan pengolahan bahasa alami agar pengguna dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari dan seolah-olah sedang mengobrol dengan manusia. Mengapa sih kita harus menggunakan chatbot? Ada beberapa manfaat mengapa kita harus menggunakan chatbot ini, teman-teman. Yang pertama, memberi pelayanan selama 24 jam. Jadi chatbot ini autorespon. Yang kedua, efisiensi operasional untuk tugas lebih kompleks. Yang ketiga, dapat menghemat biaya pengeluaran. Dan yang keempat, mendukung lead generation. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan customer. Jadi kita di zaman sekarang ini sangat bagus banget untuk menggunakan chatbot, teman-teman. Nah, teman-teman, rancangan teknologi chatbot ini sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia zaman sekarang. Ada 4 tahapan perkembangan manusia dalam aplikasi ini. Yang pertama, chatbot dalam aspek pola pikir. Chatbot dapat mengubah gaya hidup manusia karena chatbot ini merupakan program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya, sehingga manusia dapat menggunakan teknologi ini dimanapun. Yang kedua, chatbot dalam aspek sumber daya manusia. Ada beberapa perkembangan manusia dalam menggunakan chatbot ini. Yang pertama, memperkenalkan otomatisasi proses robotik dalam proses sumber daya manusia yang melelahkan. Yang kedua, mengurangi kebutuhan sumber daya manusia saat jumlah karyawan bertambah. Yang ketiga, menyebarluaskan kebijakan sumber daya manusia, penggajian, tunjangan, kemajuan karir, dan lain-lain informasi dengan cepat. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah pemrosesan tunjangan, cuti, gaji, dan lain-lain. Yang terakhir, membantu Departemen Sumber Daya Manusia merekrut dan bergabung lebih cepat. Yang ketiga, chatbot dalam aspek proses. Dalam aspek proses ini, chatbot ini memberi pelayanan selama 24 per jam, autorespon, efisiensi operasional untuk tugas lebih kompleks, dan dapat menghemat biaya pengeluaran juga. Chatbot juga dapat mendukung lead generation dan meningkatkan kepuasan customer. Jadi, chatbot ini memiliki kemampuan menganalisis data peningkatan penjualan. Yang terakhir, chatbot dalam aspek teknologi. Dalam aspek teknologi ini, chatbot ini efektivitas biaya. Jadi lebih cepat, lebih murah untuk berinvestasi dalam satu chatbot daripada membangun aplikasi lintas platform tertentu atau merekrut lebih banyak pekerja. Dan menghilangkan tenaga kerja yang tidak perlu atau dapat melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan secara teratur dan pada waktu tertentu. Jadi teman-teman, chatbot ini teknologi yang sudah sangat berkembang pesat daripada zaman dahulu, karena chatbot ini aplikasi yang dirancang itu tidak menggunakan tenaga manusia, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan chatbot ini dimanapun, dan pekerja-pekerjanya pun tidak perlu capek-capek untuk mengakses atau bekerja lewat komputer. Tapi memang chatbot ini diciptakan itu dari teknologi yang sudah canggih, teman-teman. Jadi sudah langsung autorespon untuk kita berkomunikasi dengan komputer. Jadi kesimpulannya, teman-teman, aplikasi teknologi chatbot ini untuk industri komersial itu sangat berhasil dan dibangun yang diberi nama Richard.
Dengan demikian, chatbot ini dapat berperan sebagai customer service dalam melayani pelanggan untuk melakukan tanya jawab. Dengan adanya aplikasi teknologi chatbot ini, peran dari customer service dapat lebih efektif karena aplikasi chatbot ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan dengan lebih cepat dan dengan waktu kerja hingga 24 jam penuh. Jadi contohnya teman-teman, seketika kita berbelanja di aplikasi online, nah kita bisa menggunakan teknologi chatbot ini untuk tanya jawab, karena sistem aplikasi teknologi chatbot ini itu bekerja 24 jam. Jadi mau kita melakukan tanya jawab di malam hari pun, chatbot ini masih tetap bekerja teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teknologi chatbot. Semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih.